Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, sehat Pak Amin. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara Zoom meeting kita, yang mana pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar dengan seorang pakar bidang kesehatan, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi, dan beliau adalah seorang trainer, seorang speaker, yang mana seringkali mengisi berbagai seminar ataupun simposium yang banyak sekali membantu membina para dokter ya untuk bagaimana lebih memahami atau mendalami tentang medis. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Amin, untuk Pak Hari Sutanto yang sudah berkenan mengadakan acara ini, dan saya juga diperkenan untuk mengisi acara setiap hari Sabtu di Zoom meeting Mesimek. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita mau belajar hari ini bersama-sama mengenai masalah yang lagi hangat-hangatnya di tengah kita, yaitu tentang pandemi virus corona. Nah, kan kita sudah dengar ya banyak mengenai COVID-19 ini. Mungkin kita perlu mendalami lebih jauh sedikit sehingga kita memahami yang terkait dengan COVID ini, dan kita bisa mencegah, bisa mengatasi ketika hal itu kita ketahui atau terjadi di lingkungan kita. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai pandemi dewasa ini ya, udah masuk tahun kedua ini ya, pandemi COVID-19 ini. Waktu itu diperkirakan tahun ini pandemi ini akan reda, akan selesai. Tapi kan ternyata enggak nih, masih berlangsung terus, bahkan sekarang lebih hebat terjadinya, lebih banyak orang yang cepat terserang oleh virus corona ini. Nah, maka ini kan penting untuk kita ketahui, sehingga kita bisa mengantisipasi dengan lebih baik atas pandemi yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah tahu ya, COVID-19 itu disebabkan oleh virus corona. Nah, sebenarnya virus corona ini turunan dari virus flu biasa sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, ini berapa generasi dari virus flu. Nah, virus kan memang sifatnya cepat bermutasi. Virus itu cepat bermultiplikasi. Sehingga terkadang kita kalah langkah dengan virus. Ya. Walaupun sudah ada vaksin pun kita belum tentu aman terhindar dari serangan virus corona. Karena apa? Karena COVID ini sendiri terdiri dari protein dan asam amino. Terdiri dari protein dan asam amino. Jadi utamanya ya, bedanya infeksi virus corona dengan virus pada umumnya itu adalah bahwa virus corona ini utamanya serangannya itu menyasar pernafasan dan paru-paru. Nah, maka ini yang menyebabkan orang cepat mengalami masalah berat di gangguan pernafasan. Dan banyak sekali yang terjadi, cepat sekali seseorang itu istilahnya meninggal akibat serangan terhentinya pernafasan. Nah, penyakit ini kan menginfeksi orang ini aneh juga ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang virus ini dia menginfeksi seseorang atau menginfeksi media lain gitu ya. Dia sedikit berbeda. Jadi tiap orang itu ada perbedaan infeksi yang dilakukan oleh virus ini. Jadi tidak semua orang itu sama, ada perbedaannya. Nah, ini yang bikin kita sedikit kewalahan ya untuk mengetahui dengan cepat apakah seseorang ini mengalami infeksi virus corona atau bukan gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda apa yang dilakukan oleh virus ini.
Nah, seperti kita ketahui, sebenarnya virus corona kan sudah kita ketahui ya. Pada awalnya itu, virus corona itu menginfeksi seseorang pada awal kejadian ya, di tahun 2020 sampai sekitar bulan Oktober ya. Jadi mulai serangan ini kan Februari masuk ke Indonesia itu sampai sekitar Oktober. Itu WHO pun meyakini bahwa virus ini hanya menyerang berdasarkan kontak dengan percikan droplet saat batuk atau bersin. Itu yang diyakini waktu itu. Karena itu dipercaya tahun 2021 akan reda. Tapi ternyata setelah berlangsung mulai dari November, Desember sampai sekarang, ternyata tidak seperti itu. Karena lalu diketahui penyebaran virus corona itu tidak hanya melalui droplet percikan bersin atau saat orang batuk. Ternyata virus corona itu menyebar ketika kita bernafas dan berbicara. Jadi ketika seseorang mengidap atau memiliki terserang virus corona yang jumlahnya sudah cukup banyak, signifikan, ketika dia bicara dan bernafas, itu virusnya langsung ikut disebar di udara. Itu yang menyebabkan virus corona ini tidak akan cepat selesainya. Bayangkan setiap orang berbicara, setiap orang bernafas. Bagaimana itu virus menyebar ya dengan cepat. Nah, maka kita memang sudah harus bersiap-siap ini Bapak Ibu. Hidup dengan kondisi sekarang di tengah-tengah hidup bersama dengan virus corona ini. Ini kita sudah harus biasakan diri untuk hidup bersama dengan virus corona. Mau tidak mau Bapak Ibu. Nah, ini kita juga perlu memahami bahwa virus corona itu masa inkubasinya antara 2 hari sampai 14 hari. Jadi ketika orang terpapar dengan virus corona, ya 2 hari saja dia sudah cukup banyak jumlahnya untuk menimbulkan gejala kepada mereka yang memiliki atau yang terserang. Jadi ini cepat sekali, Bapak Ibu. Di hari kedua, hari ketiga aja sudah banyak jumlahnya dan bisa menular ke orang lain. Ini virus yang kita hadapi saat ini sangat luar biasa. Dia selalu bermutasi, setiap saat berubah. Nah, kalau kita mengalami virus corona atau katakanlah kita curiga nih ya dengan diri kita atau tetangga atau keluarga, apa benar ini seseorang ini mengalami serangan virus corona atau tidak gitu kan. Nah, umumnya ada 3 gejala Bapak Ibu untuk yang kita bisa pegang ya. Gejala umumnya itu demam, ada batuk kering, dan ada gangguan pernafasan, sesak nafas. Kalau infeksi yang lain, flu misalnya ya, atau infeksi virus yang lain itu umumnya kalau batuknya itu ada dahak, tidak kering, terus tidak langsung menyasar ke pernafasan atau sesak nafas. Ya, demam sama-sama demam. Tapi ciri khas spesial dari COVID ini adalah selain demam dia ada batuk kering dan ada gangguan pernafasan. Itu sangat spesifik untuk virus corona. Nah, gejala lain misalnya nyeri otot, rasa lelah, ya itu gejala umum dari virus ya, sakit tenggorokan, diare, itu pun gejala umum yang ditimbulkan oleh virus pada umumnya. Ya, bisa juga mengenai mata, sakit kepala. Nah, yang cukup spesial juga dari virus corona ini adalah ketika terserang, orang itu akan hilang rasa penciuman dan rasa baunya, pengecapannya. Kalau ada gejala itu, ada sesak nafas, batuk kering, dengan pengecapan berkurang atau hilang, penciuman juga hilang atau berkurang, itu ya 90% hampir dipastikan dia sedang mengalami infeksi virus corona. Nah, ketika ada itu Bapak Ibu cepat bertindak. Harus cepat bertindak, harus cepat ke dokter atau konsultasi ke dokter, minta penanganan yang spesial. Ya, jangan tunggu seperti sebelum pada awal kita isolasi mandiri 14 hari. Kelamaan Bapak Ibu.
Karena apa isolasi seperti itu kita belum punya pengalaman, hanya didiamkan, hanya diberi vitamin, makan nutrisi yang baik, cukup istirahat gitu ya, berjemur, tapi tidak ada usaha untuk mengatasi virusnya sendiri. Makanya lama 14 hari. Padahal kalau kita atasi dengan obat, ya obat virus misalnya atau tindakan lain, walaupun tidak langsung menyasar ke virus corona, tetapi masih ada kaitan bisa membunuh atau menghambat perkembangan virus itu. Nah ini ya, jadi ketika kita mengetahui kita mengalami tetangga atau keluarga kita ada batuk kering, sesak nafas, hilang penciuman dan pengecapan, itu segera melakukan pengecekan, Bapak Ibu. Sebaiknya segera melakukan pengecekan, sembari menunggu pengecekan, jika mungkin sudah langsung minum obat saja, langsung ya, untuk mencegah perkembangan virus yang lebih jauh. Nah ini umumnya ditimbulkan oleh virus corona. Nah, diagnosis sudah bahas itu. Gejala itu kita ketika gejala itu timbul, kita juga bisa mereview perjalanan kita, aktivitas kita sebelumnya. Apakah pernah kita bertemu kontak dengan orang yang menderita COVID? Ya, apa pernah kita menuju ke satu daerah yang di situ sedang terjadi pandemi virus corona ini, ya gitu. Jadi selain gejala, riwayat aktivitas kita, pernahkah ketemu orang yang menderita virus corona atau ke suatu daerah area yang memang di situ banyak terjadi pandemi atau orang yang mengalami virus corona. Nah itu satu indikasi kuat yang menolong kita untuk mendiagnosa ini virus corona atau bukan seseorang ini. Nah yang pakai alat ya rapid test. Nah seperti sekarang ini saya di tengah lokasi syuting ini Bapak Ibu, sedang merapid kru dan artis sinetron Dunia Tanpa Batas. Nah ini lagi rapid di sini. Jadi dengan rapid ini kita bisa mengetahui ya sekitar 90% itu kita bisa mengetahui pasti seseorang itu negatif atau positif virus corona, ya. Nah, jadi dengan rapid test bisa. Kemudian dengan tes PCR yang lebih canggih, yang lebih mahal, memakai alat yang mutakhir gitu ya, bisa. PCR juga bisa. Nah, perbedaan di rapid test dan PCR ini sebenarnya tipis, Bapak Ibu. Ini perlu kita tahu karena kan Bapak Ibu sering nih ditawarin rapid test atau ditawarin PCR. Jadi kita perlu mengetahui dengan detail apa perbedaan dari kedua tes ini, ya kan, untuk kita memilih yang terbaik untuk diri kita dan keluarga. Nah, kalau PCR itu, Bapak Ibu, PCR itu memakai suatu alat, ya, dia melakukan usap di hidung dan tenggorokan, kemudian dimasukkan ke satu tempat, ya, cairan sampel hidung dan tenggorokan itu, kemudian dimasukkan ke mesin. Nah, sekali masuk mesin itu bisa 100 atau 1000 sampel. Ya, di PCR juga ada keterangan CT, cycle threshold. Jadi cycle threshold antigen ini, apa? Kenapa? Halo? Kalau ya, Pak? Antigen apa pula itu, dokter? Ya, kalau rapid test, nah ini saya cerain PCR dulu nih. Setelah itu, nah kalau rapid test itu sebenarnya sekarang ada 3, Pak. Jadi satu rapid test antibody, itu yang kita ambil darah sampelnya. Jadi darahnya bisa dari jari atau darah vena yang ada di lengan. Itu diperiksa. Nah, beda antigen, beda sampel darah untuk cek antibody ya, rapid test antibody itu. Kalau yang di jari kan langsung nih dimasukkan ke alatnya, kemudian itu akan kelihatan hasilnya. Nah, kalau yang pakai vena itu biasanya yang diambil serum, Pak. Jadi darah vena yang diambil diputer, disentrifugasi sehingga terpisah antara serum dengan sel-sel darah.
Jadi serumnya yang diambil. Nah, diharapkan di situ banyak antibodi atau ada virusnya di situ. Nah, jadi beda sedikit ya dengan yang antibodi yang melalui sampel darah di jari. Nah, itu satu. Jadi dengan tes darah ini sebenarnya ini semua ada fungsinya masing-masing. Ya. Kalau tes darah itu bisa mengetahui kita. Karena di situ yang dicek ya waktu di rapid antibody sampel darah itu bisa mengetahui muncul reaksi positif pada garis IgM atau IgG. Ya, IgG itu imunoglobulin, itu kekebalan tubuh kita yang terjadi setelah mengalami serangan virus corona. Sedangkan IgM itu imunoglobulin awal reaksi. Jadi ketika IgM positif, itu biasanya seseorang mengalami virus itu di bawah 14 hari, Pak. Jadi kita bisa tahu nih, kalau IgM-nya yang positif, wah ini baru terjadi nih, baru terpapar nih orangnya. Mungkin sekitar 7 hari ini. Dan dia sedang berlangsung mengalami serangan, tubuhnya belum bereaksi apa-apa. Nah, itu bisa fatal kan? Kemudian masuk minggu kedua, kalau kita cek lagi minggu kedua, waktu misalnya dia ngecek darah pada minggu kedua, itu biasanya muncul IgG-nya, Pak. Kalau imun seseorang kuat, IgG biasanya muncul. Jadi dua muncul, IgG, IgM, dan IgG. Nah, ini tubuh sedang membuat antibodi. Artinya itu di 2 minggu, Pak, 14 harian. Nah, ketika minggu ketiga, ketika seseorang ngecek lagi, atau dia pas ngecek hari minggu ketiga, itu nanti akan muncul di rapid antibody itu, IgM-nya tidak muncul atau negatif, yang muncul hanya IgG, imunoglobulin atau antibody. Ini orang menuju kesembuhan. Jadi dia akan sembuh, dan kalau proses pembentukan antibodi ini berlangsung dengan baik, dia akan sembuh dan memiliki antibodi untuk sekian waktu, 3 bulan atau 6 bulan atau setahun ya, tergantung nutrisi dan gaya hidupnya. Nah, jadi itu tes antibodi. Terus yang kedua, tes rapid swab antigen. Nah, kalau rapid tes antigen ini, kita usap hidung, Pak, bukan dari darah, bukan sampel darah, dari hidung, seperti yang saya lakukan sekarang ya, dengan teman-teman kita yang mau main sinetron ini untuk memastikan mereka negatif, itu swab hidung. Kalau hidung, itu persis yang kita ambil itu virusnya. Virus dan partikel virus yang ada di hidung atau tenggorokan. Nah, jadi kan beda nih, sebenarnya dua-dua berguna. Yang satu untuk mengetahui virusnya, yang satu untuk mengetahui reaksi tubuh kita terhadap infeksi virus corona. Jadi, kalau rapid test swab antigen itu hanya menunjukkan saat dilakukan swab, usap hidung atau tenggorokan itu, dia tidak ada virus atau ada virus. Itu saja. Lanjut terserah situasi yang terjadi. Bisa habis rapid test, swab hidung, satu jam, berapa jam, atau 1 hari kemudian, dia berpapasan, kontak dengan orang yang positif, atau di area yang memang sedang terjadi pandemi, itu bisa positif. 2 jam periksa lagi bisa positif, Pak, yang rapid test swab itu. Nah, kalau yang antigen antibody, itu akan paten, akan lama seperti itu, karena proses reaksi tubuh terhadap infeksi pada umumnya, termasuk dalam hal ini virus corona. Nah, terus satu lagi ada rapid test antibody. Ada lagi, Pak. Kalau tadi rapid test antibody yang dari darah, sekarang ada lagi rapid test antibody yang dari swab hidung atau tenggorokan. Jadi ini murni hanya mengecek antibody tubuh terhadap virus corona. Kalau yang tadi rapid test sampel darah, itu antibody secara umum sebenarnya. Antibody kita terhadap infeksi pada umumnya. Nah, biasanya kita menghubungkan ya. Misalnya kita rapid test antibody dengan sampel darah. Ketika dia positif, katakan misalnya dia positif IgG atau IgM, kita akan hubungkan dengan kronologis aktivitasnya sebelumnya. Kalau sebelumnya dia kemungkinan pernah terpapar kontak atau memasuki suatu area yang ada virus coronanya,
kita anggap itu antibodi IgM atau IgG-nya itu virus corona. Nah, seperti itu. Tetapi kalau rapid test antibodi yang khusus antibodi itu benar-benar mengecek antibodi terhadap virus corona. Nah, itu melalui swab hidung juga dan tenggorokan. Nah, rapid test swab ini Pak sebenarnya Bapak dan Ibu semua itu bisa mirip PCR karena rapid test swab ini bisa di hidung, bisa di tenggorokan. Ada beda sticknya saja yang beda Pak. Stick untuk hidung dengan stick untuk tenggorokan. Stick kapas untuk tenggorokan itu lebih besar gulungannya, lebih besar dibanding yang gulungan kapas stick yang untuk hidung. Nah, dua-dua ini kita bisa tes apakah virusnya ada di hidung atau di tenggorokan. Nah, itu mirip PCR. Udah hampir mirip itu PCR, hanya di PCR ada tambahan bisa mengukur kadar jumlah virus corona yang namanya CT. Mungkin Bapak pernah dengar ya, CT. Itu cycle threshold. Cycle threshold itu kecepatan pertumbuhan dan jumlah virus yang ada saat itu. Nah, CT itu dikatakan CT pada PCR itu dikatakan aman jika jumlahnya 35 ke atas. Jadi kalau 35 ke atas dikatakan CT PCR itu aman, Pak. Kita sudah bisa mengatasi virus corona dalam tubuh kita. Nah, jadi itu ya. Jadi tipis sebenarnya, Pak. Beda antara rapid test dengan PCR. Akurasi juga sedikit bedanya. Rapid test swab antigen melalui hidung atau tenggorokan itu akurasinya sekitar 80 sampai 90% jika dibandingkan dengan PCR yang hidung dan tenggorokan. Kalau negatif hampir sama Pak. Kalau di rapid test itu negatif, biasanya di PCR juga negatif. Diperkirakan siapa aja yang hidungnya? Ya, gitu ya. Jadi ada 3 bedanya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa pilih rapid test antigen, antibody, ya, atau reaksi secara umum terhadap virus corona. Nah, sebenarnya akurasi juga itu sangat variasi ya Bapak Ibu ya. Variasi karena bisa saja tes PCR ini memang akurat, mesinnya akurat, alatnya bagus, mahal, itu 1 miliar lebih Bapak Ibu. Alat PCR itu makanya tesnya mahal kan, 900.000 itu PCR, alat kelengkapannya mahal. Jadi, tetapi alat ini bisa kurang akurat jika orang yang mengambil swab hidung tenggorokan itu tidak terlatih. Katakan dia swab hidung tenggorokan asal menyentuh, atau di hidung hanya setengah atau 3/4, tidak menyentuh sampai ke dalam. Itu bisa kalah akurat dengan rapid test orang yang melakukan dengan benar sampai menyentuh ke ujung hidung misalnya. Nah, jadi belum tentu juga, ini sangat tergantung orangnya juga Pak. Yang rapid itu bagaimana? Antara PCR, oke. Nah, kalau pengobatan Bapak Ibu, pengobatan itu sebenarnya dari dulu ya, virus itu tidak ada obatnya. Dari dulu virus itu tidak ada obatnya. Karena apa? Karena virus itu cepat sekali bermultiplikasi, replikasinya cepat sekali. Dia berubah dari satu tubuh tempat lain tuh virus itu bisa berubah-ubah, gitu. Jadi bisa berubah-ubah. Maka itu obat untuk virus itu memang belum banyak, sedikit sekali. Termasuk vaksin, ya Bapak Ibu, vaksin yang kita sudah ada sekarang ini ya, vaksin Sinovac dan vaksin dari Pfizer itu pun belum tentu menjamin, karena saat terjadi mutasi itu vaksin sudah terbentuk, virusnya sudah mutasi lagi, kan beda Bapak Ibu ya gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Jadi kalau kita mengalami virus corona, pengobatannya istirahat, banyak minum, jaga cairan tubuh, kemudian yang kita bisa lakukan sekarang, walaupun tidak tepat ya saat mengalami virus corona, kita minum obat antivirus. Nah, obat antivirus yang membunuh virus, ya seperti beberapa waktu lalu saya katakan banyak obat yang bisa membunuh virus ya.
Yang paling awal itu kan asiklovir ya, Bapak Ibu kenal itu untuk virus corona, walaupun bisa sangat kecil efikasinya. Yang lebih oke itu misalnya valasiklovir, remdesivir ya seperti itu ya, tapi agak mahal, tapi itu oke Pak. Kemudian kita bisa berikan obat yang menghambat perkembangan virus. Jadi bukan hanya membunuh, menghambat juga ada. Jadi 2 obat yang kita pakai. Yang satu membunuh, yang satu menghambat perkembangan virus jika lolos dari pengobatan. Ya, kemudian setelah itu baru kita berikan juga biasanya antibiotik ya. Karena kan virus corona ini umumnya menyerang paru-paru. Sering terjadi pneumonia, sesak nafas kan. Jadi kita mencegah sekaligus mengobati infeksi paru-paru atau tenggorokan dengan antibiotik kita berikan. Antibiotik yang sering dikasih itu golongan terbaru dari obat antibiotik. Kita bisa berikan azitromisin 2 kali sehari gitu ya. Kemudian untuk imun kita supaya kuat, yang paling kita butuhkan itu adalah vitamin C. Selain vitamin E, vitamin D, tapi yang cukup dominan peranannya itu adalah vitamin C. Nah, jadi setelah obat itu ada vitamin C, kita berikan di situ. Nah, ya pencegahannya ya kita sudah tahu ya, pakai masker, sering mencuci tangan, menjaga kebersihan diri ya, itu penting. Sama masker. Kalau kita keluar atau sedang prospek ketemu orang atau dimanapun, jangan lupa masker selalu dipakai, karena itu tempat utama virus itu masuk ke tubuh kita melalui hidung, tenggorokan, melalui mata sedikit ya. Jadi itu kemudian tangan, karena tangan kita megang sana sini bisa saja ada virus di situ, makanya sering mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Menjaga jarak ya, karena virus corona kan menyebar melalui pernafasan juga kan, jadi kita jaga jarak minimal 1,5 meter kalau bisa, sehingga kalau orang bicara atau dia bernafas, dia ada virus coronanya itu tidak langsung mengenai diri kita, karena 1,5 meter udara nafas kita itu bisa tersapu oleh aliran udara gitu ya, jadi kita terhindar. Nah, itu penjagaannya. Nah, jadi apa korelasinya Bapak Ibu? Kita harus beri antioksidan untuk tubuh kita. Karena selain obat virus tadi kan vitamin C, kuatkan imun kita. Ya antioksidan. Antioksidan yang paling berguna, istilahnya paling utama saat ini ya vitamin C. Nah, kalau vitamin C kan kita tahu Bapak Ibu. Vitamin C itu memang dari dulu sudah dikenal sebagai antioksidan yang sangat bagus, sangat paten, sangat berfungsi baik ya untuk imunitas kita. Fungsi vitamin C juga banyak selain imunitas ya, membantu kekenyalan kulit karena dia membantu tubuh menghasilkan kolagen ya. Sumber vitamin C juga banyak kita bisa dapatkan gitu ya. Ya, manfaatnya banyak vitamin C, kita udah tahu ya. Bisa menghasilkan kolagen, membantu tubuh menghasilkan kolagen, meningkatkan penyerapan zat besi sehingga mempertajam kesadaran atau daya pikir kita ya. Mampu mencegah kanker juga karena vitamin C ini mampu menangkal nitrit. Nitrit itu zat karsinogen penyebab kanker ya. Itu bisa dihambat oleh vitamin C juga itu. Nah, terkait vitamin C yang ada di produk kita, yang paling utama ya Bapak Ibu seperti kita tahu di Mexibio ya. Ya kan? Mexibio kan ya ada jelas nih vitamin C. Dosisnya lumayan tinggi ya. Vitamin C untuk antioksidan lain di sini ada glutathione, ada jojoba oil, ada cherry blossom. Jadi untuk antioksidan yang kita butuhkan dan vitamin C utamanya ini ada di Mexibio Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengalami serangan seperti itu ya, serangan virus corona, selain obat antivirus, obat menghambat virus, kemudian untuk imun ya, selain vitamin C pada umumnya, kita bisa berikan Mexibio. Kalau untuk virus corona, Mexibio itu minimal 3 kali sehari Bapak Ibu. 3 kali 1 saset pagi, siang, malam, atau 2 saset pagi, 2 saset siang, 2 saset malam. Karena kita butuh vitamin C yang tinggi untuk meningkatkan
imunitas tubuh kita melawan virus corona. Karena virus corona ini ganas sekali Bapak Ibu. Ya, ganas sekali. Cepat sekali dia membuat seseorang itu bisa mengalami serangan yang berat. Ya, Bapak Ibu ya, ini Mexibio kita udah tahu. Ya, ini komposisinya tadi ya. Jadi Mexibio ini juga ada oksidasinya, menghambat oksidasi, juga menangkal radikal bebas ya, yang melemahkan tubuh kita, imun kita itu kan salah satunya radikal bebas. Maka itu kan sekarang orang gampang mengalami infeksi, apalagi infeksi virus corona kan cepat sekali karena radikal bebas ini merusak sel kita dan melemahkan imunitas tubuh kita, gitu. Ya, jadi dampak defisiensi vitamin C juga banyak di sini ya. Banyak sekali yang bisa ini kulit kita kasar, bintik-bintik, gampang memar atau lebam ya. Gusi berdarah, sariawan, berat badan bisa naik, terasa lemah gitu ya, sakit sendi, bibir mulut pecah yang kita sebut penyakit skorbut gitu ya. Jadi dampak defisiensi vitamin C juga cukup banyak ini, maka kita perlu memenuhi tubuh kita dengan vitamin C untuk imunitas dan antioksidan kita jadi baik. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya virus corona ini adalah virus yang generasi baru sebenarnya, strain baru, mutasi dari virus sebelumnya, terutama virus flu. Dan strain yang ini terutama sangat berbahaya dan atau memiliki gangguan kesehatan komorbid, penyakit-penyakit sebelumnya seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, penyakit kronis dan kanker lainnya itu ketika seseorang punya penyakit itu dan dia mengalami serangan virus corona akan sangat rentan. Dan umumnya yang meninggal itu mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis. Nah, kalau untuk mengatasi penyakit kronis kan kita perlu lagi nih, perlu Mexlim di situ ya. Mexlim yang memberi tubuh ideal, memberi kesehatan, nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari saya begitu untuk kita memahami lebih jauh tentang virus corona. Jadi sekali lagi untuk mengatasi virus corona tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Kita harus tingkatkan kekuatan imunitas tubuh. Vaksin, obat, dan lain-lain itu hanya supporting, hanya membantu. Tubuh dengan imunitas yang kuat itu yang menjadi andalan kita. Nah, maka jagalah kesehatan, terapkan gaya hidup sehat, konsumsi Mexibio ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kita bisa terlindung dari virus corona dan penyakit lain, gitu ya. Jadi dengan Mexibio, antioksidan, dengan gaya hidup sehat, menjaga jarak, memakai masker, terus rajin mencuci tangan, itu diharapkan kita bisa menangkal dan menghadang laju COVID-19. Ya, semoga dengan ini kita makin memahami dan kita lebih sehat lagi, boleh terhindar dari gangguan serangan virus corona. Demikian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita semua sehat dan sukses adanya. Terima kasih. Amin. Oke, close luar biasa Bapak Dr. Iskandar Junaidi.